Langit Nusantara selalu menjadi saksi ambisi besar bangsa Indonesia untuk menjelajahi ruang angkasa. Dari Sabang sampai Merauke, semangat untuk menatap bintang-bintang di atas sana tidak pernah padam. Di tengah semangat itu, lahirlah satu karya yang menjadi tonggak sejarah perjalanan teknologi roket nasional, RX-100, roket penelitian pertama yang membuka jalan bagi era antariksa Indonesia. Semua bermula dari mimpi para ilmuwan dan insinyur di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN. Mereka memiliki tekad kuat, bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi luar negeri, tetapi juga pencipta teknologi luar biasa yang bisa mengangkat nama bangsa ke level dunia. Dari laboratorium sederhana, dengan peralatan terbatas namun semangat yang membara, proyek RX-100 pun dimulai. RX-100, yang merupakan singkatan dari Roket Eksperimental 100 mm, bukan sekadar benda logam silinder dengan bahan bakar di dalamnya. Ia adalah simbol keberanian bangsa muda yang ingin menembus batas, menguji kemampuan, dan membuktikan bahwa anak bangsa juga mampu menciptakan teknologi tinggi dengan sumber daya lokal. Dengan panjang sekitar 1,8 meter dan diameter 100 mm, roket ini dirancang untuk mencapai ketinggian antara 5 hingga 10 km, tergantung konfigurasi muatan dan kondisi peluncuran. Setiap bagian RX-100 adalah hasil pemikiran dan tangan para ilmuwan Indonesia. Dari sistem propulsi, bahan bakar padat, hingga desain aerodinamisnya, semua dikembangkan di dalam negeri. Bahan bakar padatnya menggunakan komposisi berbasis amonium perklorat dan binder polimerik, yang dirancang agar efisien, stabil, dan mudah diproduksi dengan biaya terjangkau. Sistem penyalaan roket pun dikembangkan dengan ketelitian tinggi agar mampu memastikan peluncuran yang aman dan presisi. Suatu pagi di pantai selatan Garut, Jawa Barat, RX-100 bersiap untuk terbang. Angin laut berhembus lembut, matahari mulai muncul dari ufuk timur, dan di tengah suasana hening itu, para teknisi LAPAN bekerja penuh konsentrasi. Roket berdiri tegak di peluncur logamnya, berwarna putih dengan logo LAPAN di badan fuselagenya. Hitungan mundur dimulai, 5, 4, 3, 2, 1, dan seketika semburan api berwarna oranye menyala dari bagian bawah roket, diiringi suara gemuruh yang mengguncang udara. Roket RX-100 melesat cepat menembus langit biru Indonesia. Di detik itu, sejarah tercipta. Untuk pertama kalinya, Indonesia membuktikan bahwa kita mampu membuat roket sendiri, dari tanah air kita sendiri. Meskipun tampak sederhana, keberhasilan RX-100 menjadi landasan penting untuk generasi roket-roket berikutnya seperti RX-150, RX-250, RX-320, hingga RX-450 yang lebih besar dan bertenaga. RX-100 juga berfungsi sebagai wahana penelitian atmosfer dan uji coba sistem kontrol terbang. Data yang dikumpulkan dari setiap peluncuran digunakan untuk meningkatkan performa dan stabilitas roket-roket selanjutnya. Dari sinilah ilmu aerodinamika, pembakaran bahan bakar, hingga sistem panduan dikembangkan lebih matang. Satu hal yang luar biasa dari RX-100 adalah filosofi di baliknya. Ia bukan hanya proyek sains, tetapi simbol kemandirian teknologi nasional. Para insinyur muda Indonesia membuktikan bahwa mereka bisa menciptakan roket tanpa bergantung penuh pada bantuan luar negeri. Setiap baut, setiap komponen elektronik, hingga sistem komunikasi dirancang dan diuji oleh tangan-tangan anak bangsa yang penuh dedikasi. Proses pengembangan RX-100 bukan tanpa tantangan. Keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas, hingga cuaca ekstrim di lokasi peluncuran menjadi ujian berat. Namun semangat para peneliti LAPAN tidak pernah surut. Mereka bekerja siang dan malam, memodifikasi desain, memperbaiki bahan bakar, dan memastikan setiap percobaan menghasilkan data yang berguna untuk pengembangan tahap berikutnya. Beberapa peluncuran awal memang tidak sepenuhnya sukses, ada roket yang melenceng dari lintasan,
bahkan gagal lepas landas karena masalah teknis. Namun justru dari kegagalan itulah, lahir pelajaran berharga yang memperkuat keandalan roket-roket selanjutnya. RX-100 menjadi batu loncatan bagi riset yang lebih kompleks dan akurat. Yang menarik, RX-100 tidak hanya digunakan untuk riset atmosfer, tetapi juga untuk pendidikan dan pelatihan mahasiswa teknik penerbangan di berbagai universitas Indonesia. Melalui proyek kolaborasi dengan perguruan tinggi, roket ini menjadi sarana belajar bagi generasi muda untuk memahami mekanika terbang, sistem propulsi, dan kontrol navigasi. Dengan kata lain, RX-100 adalah jembatan yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia riset nasional. Keberhasilan RX-100 membuka jalan bagi proyek roket bertingkat Indonesia. Dari hasil penelitian RX-100, para ilmuwan LAPAN mulai merancang sistem multi-stage dan roket dengan kapasitas muatan lebih besar. RX-100 adalah pondasi bagi mimpi besar Indonesia menuju roket peluncur satelit nasional, yang suatu hari diharapkan dapat mengantarkan satelit buatan Indonesia ke orbit rendah. Teknologi roket memang tidak hanya soal terbang tinggi. Ia juga tentang ketepatan, kestabilan, dan keandalan sistem. RX-100 mengajarkan kepada bangsa ini pentingnya proses, ketelitian, dan inovasi terus-menerus. Melalui serangkaian uji coba di Garut, Pamengpeuk, dan Pontianak, RX-100 berhasil memberikan data penting yang digunakan dalam pengembangan navigasi inersial dan sistem telemetri canggih di roket-roket generasi selanjutnya. Di mata dunia, RX-100 mungkin terlihat kecil dibandingkan roket besar milik negara maju. Namun bagi Indonesia, ia memiliki makna luar biasa. RX-100 adalah simbol awal kebangkitan teknologi antariksa Nusantara. Ia membuktikan bahwa bangsa ini memiliki kapasitas dan kecerdasan untuk bersaing di ranah teknologi tinggi, bukan hanya sebagai konsumen, tetapi sebagai pencipta. Kini, setelah lebih dari 2 dekade, RX-100 tetap dikenang sebagai pionir. Meski tidak lagi aktif digunakan, teknologi yang lahir dari proyek ini masih menjadi dasar dalam setiap pengembangan roket LAPAN modern. Bahkan, prinsip desain RX-100 masih diajarkan di berbagai lembaga pendidikan teknik dirgantara sebagai contoh keberhasilan inovasi nasional. Bayangkan, dari roket kecil ini, Indonesia melangkah menuju era baru, era di mana satelit komunikasi, cuaca, dan penginderaan jauh dapat diluncurkan secara mandiri dari bumi Nusantara. Semua dimulai dari RX-100, roket mungil yang menjadi dasar bagi impian besar bangsa menuju antariksa. Para ilmuwan Indonesia tak berhenti di sana. Mereka terus berinovasi, menciptakan sistem bahan bakar baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Konsep roket hibrid mulai dikembangkan, memadukan keunggulan bahan bakar padat dan cair untuk meningkatkan performa. Semua ini berakar dari pengalaman panjang sejak RX-100 pertama kali melesat ke langit Garut. RX-100 bukan hanya alat penelitian. Ia adalah simbol nasionalisme teknologi, bukti nyata bahwa anak bangsa mampu menciptakan sesuatu yang besar dengan sumber daya terbatas. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki potensi besar di bidang kedirgantaraan, dan suatu saat nanti, bendera merah putih akan berkibar di orbit luar angkasa. Kini, saat dunia berlomba-lomba menaklukkan ruang angkasa, RX-100 tetap menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang selalu dimulai dari satu langkah kecil. Langkah kecil itu telah diambil oleh bangsa Indonesia melalui roket ini. Semangatnya, dedikasinya, dan pesan moralnya masih hidup hingga kini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi bangsa yang mau belajar dan berjuang. Setiap kali kita menatap langit malam dan melihat bintang-bintang berkelap, ingatlah bahwa dari tanah air kita pernah meluncur sebuah roket kecil yang menembus awan demi masa depan bangsa. Itulah RX-100, roket pertama karya anak bangsa yang membuka gerbang bagi Indonesia menuju luar angkasa. Bangga menjadi Indonesia, bangga pada RX-100,
dan bangga pada semangat anak bangsa yang tidak pernah berhenti bermimpi menembus batas langit.